warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah, mahasiswa PPG Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari dengan NIM 200251179 pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MI Islamiyah Munang kelas 5, materi Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumits, dan Al-Ba'its. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa bersama-sama dulu. Ayo membaca doa bersama-sama. Baris, pimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga hari ini pembelajaran kita lancar ya. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Mas Akila dan Ibu. Oh, kemana? Sakit. Sakit kita sakit. Yang sakit siapa? Saya Sakit. Terus ya, kita kemana? Ini sebagai wujud cinta kita kepada negeri ini, ya, kita akan membacakan Pancasila bersama-sama. Ayo. Ketua kelasnya pimpin baca Pancasila. berdiri. Membaca Pancasila dengan bersama-sama. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kebenaran manusiaan. Ya, boleh duduk. Terima kasih. Oke. Hari ini waktunya pelajaran akidah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Masih ingat? Kalimat tarjih. Iya, kalimat apa? Kalimat tarjih apa itu? Apa? Mas William, apa kalimat tarjih kemarin? Ayo, Mas Iko. Pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, D-nya gimana? Yang gimana? Kalimat tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi Kalimat tarjih ya. raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran yang baru bab 2 tentang Asmaul Husna. Nah, semuanya tentunya sudah hafal karena kita membaca Asmaul Husna setelah sholat duha ya. Jadi semuanya pasti sudah hafal dan sudah tahu arti Asmaul Husna. Oke, sekarang materinya untuk kali ini yaitu Asmaul Husna, Al-Muhyi, ya, Al-Mumits, dan Al-Ba'its. Oke, sekarang kalian tentunya sudah tahu ya arti Asmaul Husna, artinya nama Allah yang beri. ada berapa? Ada 99 nama Asmaul Husna yang setiap hari kalian baca. Sekarang apa artinya Asmaul Husna Al-Muhyi untuk kali ini? Maha menghidupkan. Ya, bagus. Kemudian Al-Mumits. Terus apalagi Al-Ba'its. Kira-kira menurut kalian semua siapa yang memberi kehidupan yang ada di bumi ini? Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang tutup mata sejenak ya. Kalian tutup mata, kalian berpikir dulu hari ini apa 3 hal yang wajib kalian syukuri hari ini. Oke? Sudah tutup mata. Ingat-ingat hari ini apa sih yang kalian syukuri hari ini? Kalau keburu dulu sudah selesai sudah. Kalau keburu dulu alhamdulillah hari ini bisa bangun sehat, bisa mengajar lagi, bisa ketemu dengan anak-anak sekalian,
apa yang disyukuri hari ini? Dilihat dulu. Ini gambar apa? Kebanjiran. Oh iya, ini ada banjir. Terus ini ada oh iya, bencana alam, ada longsor, seorang banjir. Ini gambarnya apa ya? Orang meninggal. Iya. Siapa kira-kira yang menghidupkan atau mematikan makhluk di bumi ini? Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalian karena akhir-akhir ini kita sudah sering melihat atau mendengar kabar bencana alam, ya kan? Ada banjir, longsor, apalagi banjir bandang kemarin, banyak yang angin puting beliung karena cuaca tidak mendukung. Ya, jadi kalian hari ini kita akan telusuri apa sih makna sebenarnya Asmaul Husna Al-Mu'ti, Al-Mu'ti dan Al-Baris itu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita semuanya bisa menjelaskan makna Asmaul Husna. Tadi maknanya tentunya sudah bisa ya, karena kalian sudah hafal semua Al-Mu'ti, Al-Mu'ti dan Al-Baris. Tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, itu mengaitkan ketiga Asmaul Husna, mengaitkan semuanya. Kan ada 3 tadi yang kita pelajari, Mu'ti, Mu'min, Al-Baris. Ini dikaitkan semua dengan kehidupan manusia. Di awal tadi sudah biar tidak mengerti artinya saja, tetapi selain mengerti artinya, sampean juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya setelah tahu tujuan pembelajaran hari ini ya, materinya apa ini? Bisa dibaca. Tentunya bisa ya. Yang pertama, Al-Mu'ti. Artinya di musim kemarau ada materi ya. Materi ini ada studi kasus musim kemarau, tanaman itu tanpa layu bahkan terkadang mati. Ya, kalau musim kemarau tahu apa itu? Musim panas. Iya, musim panas biasanya kalau sampai lihat di sekitar rumah pohon-pohon atau tanaman yang kalian tanam, ya kan? Biasanya mati, ya enggak? Layu atau layu, enggak hidup layu. Ya, benar? Pernah lihat di sekitar sekolahan kita kalau musim panas kemarau mesti mati semua. Tapi kalau musim hujan ya, tanaman itu bisa tumbuh kembali loh, yang lain tapi yang mati itu bisa tumbuh kembali. Ya, ya enggak? Iya. Ya itu. Terus kenapa itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan Asmaul Husna dan Asmaul Husna Al-Mu'ti? Oh, nanti kita bahas, kita akan pelajari, kita akan membedah kasus ini. Kenapa ya? Hari ini Bu Guru ingin membentuk kelompoknya 3 kelompok supaya tidak ribet, sesuai aja ya. Jadi sini kelompok 1, yang situ kelompok 2, dan yang sebelah sini kelompok 3. Oke. Kelompok ini nanti akan mengerjakan studi kasus ini ya. Studi kasus tentang Asmaul Husna. Nih, kasih satu-satu. Kelompok 2, ini kelompok 3. Ada RKPD di sini, dibaca sama-sama dulu. Karena tadi sudah dibagi kelompok ya, 3 kelompok. Sampai berdiskusi menyelesaikan soal atau permasalahan yang sudah Guru siapkan di RKPD ini. Setelah itu kalian berdiskusi dulu ya, sudah berdiri ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berdiskusi silakan. Ayo kita berdiskusi dulu ya. Gimana? Ayo. Nanti dengarkan anak-anak kelompok dibagi tugas supaya apa? Nanti biar tidak yang lainnya bekerja, yang lainnya ada yang berleha-leha, jangan gitu ya. Karena ini tim, kalian itu dibentuk kelompok 1 tim, jadi sekalian harus bekerja sama. Nanti dibagi, ada yang tugasnya presentasi,
disajuk kembali. Ini jawaban dari diskusi kelompok buku. Tumbuhan disajuk kembali karena mendapatkan air saat hujan yang memungkinkan proses kehidupan seperti fotosintesis dan pertumbuhan kembali ke sel-selnya. Nomor 2. Asmaul Husna apa yang sesuai dengan peristiwa tersebut dan jelaskan. Al-Muhyi karena menunjukkan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali makhluk seperti tumbuhan yang semula mati jadi hidup lagi. Ya. Nomor 3. Apa perbedaan makna Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is? Al-Muhyi adalah maha menghidupkan, yaitu menghidupkan tumbuhan yang semula mati. Al-Mumit adalah maha mematikan dengan mencabut kehidupan dari makhluknya. Al-Ba'is maha membangkitkan, yaitu membangkitkan kembali makhluk dari kematian maka dari kiamat. Bagaimana sikap kita sebagai manusia agar menunjukkan rasa cinta terhadap kehidupan? Sikap kita dapat ditunjukkan dengan merawat dan menjaga lingkungan sekitar, seperti menyiram tanaman, memberikan pupuk, dan tidak merusak alam. Ya. Refleksi cinta. Setelah memahami Al-Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is, sikap yang akan saya lakukan yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat dan ibadah seperti bentuk syukur atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Tidak, benar semua? Ada yang tidak sesuai? Kelompok 1, ada yang ditanyakan? Enggak ya? Ya, sudah bagus semuanya, sudah bagus jawabannya. Berarti dikasih apa anak-anak? Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Oke, keren. Kelompok 1, boleh duduk. Lanjutkan. Oke, presentasikan ke depan. Jawaban didengarkan. Kira-kira sudah sesuai jawabannya apa belum? Jangan tidak didengarkan. Nanti kalian kalau mendengarkan nggak paham ini sudah jawabannya sudah benar atau sudah tepat atau belum? Ada yang belum tepat tuh bisa sampai tanya saya. Nanti didiskusikan sama-sama. Oke. Salam dulu Mas William, depan. Yang keras. Kelompok 2. Waalaikumsalam. Yang keras Mas William. Yang belakang nggak dengar. Asmaul Husna apa yang sesuai dengan peristiwa tersebut? Peristiwa tumbuhan yang baru dan tampak mati lalu Lanjut. ia menjadi pengingat bahwa Allah mampu menunjukkan apa yang sudah mati. Beri pendapat berbeda Imam Sa'id Al-Syed atau mati. Al-Muhyi maha menunjukkan setiap yang bernyawa menunjukkan akan mati atas izin Allah. Oke. Terus. Pukul setelah hari kiamat untuk meminta pertanggung jawaban. Pelestarian alam menanam pohon dan tidak merusak. Bagaimana sikap kita sebagai manusia akan menunjukkan rasa cinta terhadap kehidupan? Ya, sikapnya bagaimana? Kelompok 2, sikapnya bagaimana? Dalam menanam pohon dan tidak merusak lingkungan Oke, mereka. kelas ya, kelompok 2 menanam pohon. Tidak apa tadi? Tidak merusak. Oke, tidak merusak lingkungan. Terus selanjutnya. Rajin merawat dan menjadi keramas dan sekolah karena saya menyadari bahwa betulnya adalah titipan Allah yang Oke, tumbuhan itu titipan dari Allah yang harus dijaga. Tadi sikapnya kelompok 2 itu dengan cara menjaga merawat tanaman, ya, merawat tanaman. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kelompok 2 keren? Oke, keren. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3 silakan dipresentasikan ke depan. Kelompoknya Mbak Safina. Oke, ada 4 anggota. Bedakan Mbak Safina, silakan. Depan yang keras sekali supaya teman-temannya
mengajukan segala sesuatu yang butuh. Al-Baqis berarti Allah adalah maha membangkitkan kembali segala sesuatu yang telah mati di hari kiamat. Nomor 4. Bagaimana sikap kita sebagai manusia akan menunjukkan rasa cinta terhadap kehidupan. Sikap kita dapat ditunjukkan dengan menjaga dan melestarikan lingkungannya, alam, merawat tumbuhan dan hewan di sekitar, tidak melakukan kerusakan alam yang dapat mengancam kehidupan, bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Bersyukur ya. Silakan nomor 3 bersyukur. Terus Refleksi kita, saya akan memanfaatkan waktu hidup dengan sebaik-baiknya untuk berbuat baik, rajin beribadah dan semangat memperbaikan diri setiap hari, karena hidup dan mati ada di tangan Allah, dan kelak saya akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. oke, ada yang ditanyakan? Gimana? Presentasi kelompok 3? Oke, bagus. Kalau bagus, berarti dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oke, keren sekali kelompok 3. Boleh duduk? Ya, terima kasih untuk anak-anak. Hari ini presentasinya bagus semua. Dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya hampir sama. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Kelompok 2 tadi, refleksi cintanya itu dia merawat tumbuhan, merawat tanaman. Iya, benar ya? Terus yang kelompok 3 ini beribadah ya, semangat memperbaiki diri. Ini kelompok 3. Yang kelompok 1 tadi apa? Apa ini? Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi semuanya benar ya. Harapannya itu sampean bisa merefleksikan ini Asmaul Husna ini, yang ketiga ini, semuanya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menanam tadi, dengan berbuat baik, dengan semangat menjaga lingkungan, tidak merusak, itu semuanya sudah benar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, masih semangat kan? Oke, terus semangat dulu. Tepuk tangan. Kasih semangat, jangan tidak semangat ya. Supaya gue ingin tahu kalian itu tadi kan sudah kerja kelompok. Sekarang biar tidak ngantuk, mari kita melakukan game. Game tadi kan sudah kelompok, game ini game individu ya. Tiap anak nanti gini permainannya. Guru silakan dulu. Di sini ada sebuah pernyataan ya. Ini banyak pernyataan. Nanti ya permainan gamenya. Oke, gamenya sampean kan ambil nanti sama-sama bareng. Kita ambil bareng-bareng ya, semuanya maju. Nanti tak tahu sini maju, semuanya maju, ambil. Ini kan ada pernyataan, suatu pernyataan. Ini kalian sesuaikan dengan jawabannya. Sebentar. Nanti kan ada kita hari ini mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama apa anak? Al-Muhi. Ada Al-Muhi. Oke. Yang kedua Al-Muhid. Yang ketiga ada Al-Baqis. Oke. Ada tiga Asmaul Husna, Al-Muhi, Al-Muhid, dan Al-Baqis. Nanti pernyataan ini disesuaikan sama yang berlomba-lomba siapa yang jawabannya benar dan
yang menunda waktu sholat. Berarti sampai tidak mengingat mengingat bahwa Allah itu maha mematikan. Berarti sampai tidak boleh menunda waktu sholat. Waktunya ada, kalian harus langsung mengerjakan sholat. Oke, selanjutnya tetap berusaha meskipun pernah gagal. Termasuk abaid, benar atau salah? Benar, Caca benar. Tidak sombong dan ingat kematian abaid. Salah. Ini harusnya mana mati? Ingat kematian mana? Al-mumin, salah. Terus menghargai waktu. Ini termasuk menghargai waktu. Menghargai waktu. Jadi sama iya, menghargai waktu karena ingat kematian, makanya waktunya dihargai itu ya. Ini masih salah Mas Iko ya. Terus memberi motivasi teman yang sedih dan malas. Benar? Abaid? Benar. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk abaid? Benar. Berubah menjadi pribadi. Berubah menjadi benar. Benar ya, karena berubah. Allah itu setelah mematikan juga membangkitkan. Jadi saya juga harus membantu teman untuk merubah menjadi lebih baik. Benar, Caca. Nah selanjutnya berbuat baik karena yakin akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Benar? Benar, karena ada ini dibangkitkan. Yang benar. Bangkit kembali setelah melakukan kesalahan. Masuk abaid? Benar? Benar. Oke, kita lihat jawabannya yang paling banyak nih. Mbak Safina 1, 2. Mbak Safina 1, 2. Terus siapa lagi? Mbak Ali 1 dan 2. Oke. Mbak Caca berapa itu jawabannya tadi? 2 tapi satunya salah ya Mbak Caca ya? Mana satu? Oke, ini Caca. Terus Safina juga 2. Yaya berapa ya? 2. Mbak Yaya juga 2. Mana? Oh iya, Mbak Yaya 2. Oke, berarti kemenangannya berapa ini? Ada 4. Oke, maju ke depan. Maju ke depan. Ini Mbak Alis. Terima kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya Mbak Yaya tepuk tangan dulu. Oke, Mbak Safina. Mbak Caca sini, Mbak Caca. Oke, iya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah mendapatkan hadiah. Oke, semangat tetap semangat ya. Oke, jadi tadi kalian sudah mengerjakan pernyataan juga sudah banyak yang benar. Kita balik lagi. Ada satu-satunya zat yang menghidupkan. Jadi bumi yang kering, tadi bumi yang kering. Terus apa? Menjadi subur. Jadi semuanya yang di lingkungan kita makhluk hidup itu juga akan mengalami kematian. Tapi kematian ini bukan akhir ya, bukan akhir. Kita pindah ke ruangan saja. Iya, pindah ke ruangan saja. Nah, penerapannya untuk kehidupan sampean apa? Kalian tadi pernyataannya apa? Tidak boleh tidak boleh sombong. Karena apa? Harta, jabatan atau yang yang kita tinggalkan itu termasuk hanya kutipan ya anak. Pernyataan tadi yang salah cuma siapa? Mas Ikrul. Mas Ikrul apa tadi? Pertanyaannya menghemat air itu menjaga kehidupan alami ya. Menyirami tanaman juga menyirami tanaman ini mikro menghargai waktu. Jadi ini argumen waktu kan kalian mengingat kematian. Jadi waktu di dunia ini dijaga benar-benar. Waktunya sholat tetap waktu tadi karena ya tidak disia-siakan. Waktunya sholat tetap langsung sholat tepat waktu pernyataan tadi ya. Selanjutnya Asmaul Husna apa? Abaid tadi hewan-hewan kita sudah meninggal. Misalnya ada tetangga juga meninggal. Terus ini abaid setelah manusia meninggal nanti Allah itu akan menghidupkan atau membangkitkan kembali suatu manusia yang sudah mati pada hari kiamat nanti. Semuanya akan dihidupkan yang mati semuanya. Habis itu mati lagi gimana? Kan Allah mematikan semuanya ya. Nanti setelah ada hari kiamat kan semuanya makhluk hidup meninggal. Nah itu Allah menghidupkan lagi ini mati dari kiamat itu karena apa? Karena Allah itu maha membangkitkan. Jadi kan tidak mungkin ya kalau sudah meninggal bisa. Tapi
ada sampai nanti itu dibangkitkan lagi. Jasad-jasad manusia itu tumbuh seperti sayuran kayak yang tadi. Kalian kan sudah mempelajari di studi kasus tadi, ya, tanaman yang layu bisa hidup kembali, ya. Nah itu juga begitu, manusia pun dibangkitkan dari kematian. Itulah yang disebut hari kebangkitan.